Siap, gerak. Berdoa menurut peran masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai pada waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran pemodelan perangkat lunak ya, dan nanti tentang bahasannya desain sistem akan saya buat per kelompok nanti. Jadi nanti satu kelompok akan berisi 4 orang yang sudah saya siapkan berdasarkan pengisian asesmen diagnostik kognitif yang kemarin kita isi itu ya. Selanjutnya ketua kelas yang tidak berangkat hari ini siapa mas? Untuk hari ini laporan yang tidak berangkat cuma satu, yaitu Amin Soleh. Oke, berarti total dari 37 yang tidak berangkat satu ya, hanya Amin Soleh ya, yang berangkat masih 36. Jadi nanti akan ada 9 kelompok ya, yang akan kita bagi. Nah selanjutnya saya akan tampilkan terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni dengan desain sistem. Jadi hari ini sudah ada beberapa media yang saya siapkan ya, di antaranya kertas A3, sudah dijajar-jajar ada 9 untuk nanti 9 kelompok. Terus nanti ada kertas post-it, kertas warna-warni yang bisa dipakai per kelompok nanti. Nah, terkait dengan desain sistem, beberapa pertemuan di awal dulu pernah kita bahas ya, kalau mau mengonsep sebuah sistem minimal ada rancangannya dulu atau rancangan desain awalnya. Nah, di desain sistem ini memang agak sedikit nanti lari ke ranah UI, tetapi tidak semuanya membahas tentang UI. Bisa dikerjakan dulu di tesnya, linknya di sini. Yang kemarin sudah dikirim linknya ya. Nah, nanti sambil kita cek nilai pretestnya. Sudah diakses? Oke. Nanti kita cek nilai. Nah, kemudian materinya bisa kalian scan QR code lewat sini, atau nanti bisa diakses di link yang sudah saya berikan di kemarin. Materinya ada di sini, jadi nanti bisa di scan QR code. Apa itu desain sistem? Jadi gampangnya desain sistem, sebelum membuat sistem atau rancangan sistem, setidaknya kita punya yang namanya blueprintnya atau cetak biru. Jadi sebelum dibuat kita minimal punya patokan ya, tipografinya, kemudian coloring dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan analogi dari desain sistem. Nah, di desain sistem ini analoginya adalah ketika kalian pergi ke sebuah file atau pameran ya, misalkan diminta mengisi formulir ketika mau mendaftar suatu acara. Nah, diberikan 10 formulir dan ke-10-nya tersebut itu harus diisi oleh kalian. Kira-kira teknik mana yang akan kalian pakai? Di cara pertama, mengambil 10 formulir kosong lalu menulisnya satu persatu. Yang kedua, mengambil satu formulir, tuliskan lalu di copy menjadi 10 lembar. Kira-kira langkah mana yang efektif? Yang kedua ya. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan project based learning. Jadi projectnya nanti ada pakai satu kertas A3 untuk setiap kelompok yang ditempel, kemudian ada post-it nanti. Jadi kalian nanti menggambar atau membuat manual drawing dengan konsep sistem desain di sini atau desain sistem. Jadi nanti misalkan gambar home dan lain sebagainya bisa digambarkan di sini. Kira-kira yang mau dibuat di sistemnya kalian seperti apa? Lalu silahkan tempelkan post-itnya di sini. Nah, kemudian di sini mengapa kita ngambil project based learning atau berbasis proyek pembelajarannya? Yang pertama, karena kita akan melatih dari sisi komunikasi atau komunikatif, beberapa komunikatif kalian dalam kelompok berperan ya, atau jadi beban negara biasanya ya. Nah, kemudian critical thinking dalam artian berpikir kritis ketika nanti kita menggunakan tematik atau dengan menggunakan sebuah tema. Nah, itu kalian bisa menentukan judul dari tema yang diberikan seperti itu. Kemudian di dalam kelompok juga nanti akan dituntut untuk berpikir kritis ya. Contohnya misalkan kalian, nah tadi ya, kembali lagi, kalau nggak komunikatif maka akan jadi beban kelompok dan beban negara ya. Kemudian kalau tidak dapat critical thinking ya, atau nggak bisa bantu kelompok dalam menyusun ide, setidaknya bantu ketika dia membuat manual drawingnya. Kemudian ada lagi di sini creativity, jadi melatih kreativitas kalian.
apa aja sih yang mau disusun. Nah itu nanti yang ditempel di sini. Ini kan menuntut kreativitas kalian. Yang terakhir collaboration. Apa itu kolaborasi? Sesama. Oke. Ya kolaborasi boleh yang diartikan sebagai sesama ya. Jadi dituntut kebersamaan atau bersama dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, karena kita pembelajarannya sudah meranah ke abad 21 ya, ada yang namanya plus 1C lagi yang terakhir. Kalau presentasi itu melatih apa kira-kira? Percaya diri sama public speaking. Dan di sini kita akan melatih yang namanya confident atau kepercayaan diri ketika berbicara nanti ketika presentasi. Lengkap ya berarti ya. Udah semua. Nah, nanti kurang lebih job sheet yang akan kita buat atau project yang kita buat seperti ini. Ada clue-nya atau contohnya. Jadi nempelkan post-it-nya. Nanti satu kelompok mau satu warna atau berbeda-beda warna? Satu warna aja. Nah, kita ice breaking sebentar. Sambil saya cek, saya tampilkan di sini nanti ya. Fokus ya. Nah, yang pertama, awan warnanya apa? Awan. Putih. Kertas warnanya? Susu warnanya? Sapi minumnya? Oke, selanjutnya saya akan bacakan pembagian perkelompokannya. Jadi pembagian perkelompoknya. Nah, sambil saya bacakan pembagian perkelompoknya ya. Kelompok 1, Ahmad Tegar Riza, Refki, Mailia, sama Trisha. Kali ini yang akan kita ambil, kita akan ngambil tema terkait dengan kesehatan mental remaja pasca pandemi. Berpengaruh nggak kira-kira pandemi di kehidupan kalian? Oke, selain ini kira-kira apa aja untuk mengatasi produktivitas? Contohnya misalkan website terkait dengan konten ya, konten pembelajaran atau misalkan konten terkait sharing. Nah ini nanti bisa kalian buat. Sudah terpikirkan temanya kira-kira? Topiknya mau buat apa? Sharing boleh, komunitas boleh, tips and trick juga boleh, gaya hidup sehat boleh, perawatan dan kesehatan juga bisa. Contohnya tadi. Atau misalkan perawatan dan kesehatan terkait dengan kecantikan itu masuk perawatan dan kesehatan seperti itu. Sudah mulai ada gambaran ya? Di sini bisa pakai Pomodoro timer. Sudah dibuka? Ya. Coba nanti untuk mengerjakan atau membuat konsep desain sistem ya. Jadi kan nanti yang kalian buat misalkan contohnya kayak home, kemudian kontennya dan lain sebagainya. Sama seperti yang apa namanya tadi ya, isiannya modelnya seperti itu. Kira-kira butuh berapa kali siklus? Satu siklus Pomodoro biasanya ada 25 menit produktif dan 5 menit untuk short break dan 15 menit untuk long break. Berapa siklus kira-kira butuhnya? Satu siklus cukup? Ya. 25 menit? Berapa kira-kira? 2 siklus ya? 2 siklus dengan 1 short break atau 1 kali 5 menit istirahat. Coba nanti di set. Kalau timernya bunyi berarti times up atau waktu pengerjaannya selesai seperti itu. Bisa disepakati ya. 2 kali 25 menit untuk mengerjakan ini tadi projectnya. Contoh apa namanya projectnya. Jadi nanti silahkan. Kemudian jangan lupa untuk melatih numerasinya kalian. Numerasi kira-kira keterampilan apa kalau menurut kalian? Numerasi. Kalau number itu berasal dari bahasa Inggris artinya apa? Angka. Numerasi itu adalah keterampilan pengolahan data atau informasi berupa angka. Jadi nanti keterampilan numerasi kalian kita akan olah di sini. Kira-kira kalian udah desain sistemnya dengan tampilan dan tema seperti itu. Budgetingnya berapa? Ditulis dengan kasarnya aja di sini. Hostingnya berapa, jasanya berapa, sama maintenance-nya berapa? Seperti itu aja. Oke, boleh. Online counseling ya, berarti ya. Oh? Terus misalkan resep makanan sehat seperti itu juga bisa.
Apa? Sayur. Bukan. Jadi misalkan buat kumpulan contoh makanan sehat atau yang semacamnya seperti itu. Apa? Oke, kelompok 9 memimpin sementara. Selesai. Coba cerita tanggapan. Satu ya. Ini match berapa? 2. Ayo berikan dulu. Ya. Mix berapa? 3 kali ya? 3 kelompok nanti akan masing-masing. Nomor itu. Kelompok berapa kan yang akan maju duluan? Kelompok 5. Oke, silakan yang lain diam dulu. Diam sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari diskusi kami. Coba yang lain diam dulu sambil didengarkan dulu. Silakan 2 menit. Yang pertama ada login, yang kedua ada, yang ketiga tentang makanan, yang keempat warm up, yang kelima masih berat badan, yang terakhir total budget membuat kasih tersebut. Ya dari kelompok saya sebelumnya tadi belum dijelaskan membuat apa. Judulnya olahraga dan diet buat di apa platformnya? Aplikasi mobile. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada? Oke, silakan ditutup. Selanjutnya silakan post testnya dikerjakan dulu. Nah, post testnya silakan buka lewat HP-nya masing-masing. Saya kirim linknya dulu. Nilainya batas KKM-nya 75 di sekolah. Di bawah 75. Ya sekalinya jangan, satu kalimat jangan saja ya. Oke, cukup banyak yang dapat 100. Selesai dalam 5 saat. Nah, kalkulasi remedial 70% dari project, 30% dari post testnya. Jadi kalau nanti porsinya, kalau projectnya tidak selesai, tapi post testnya selesai, terus nanti akan bobotnya lebih berat di projectnya. Seperti itu. Sudah duduk, dikondisikan dulu. Duduk dulu, berdua belum pulang. Coba silakan, ketua kelas silakan pimpin juga, Mas Budi. Siap gerak. Berdua menurut masing-masing. Berdua mulai. Selesai, bisa lama dan waktu. Selamat siang, Pak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.